dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini Bang Dipo Usman kembali hadir menemani Anda edisi 26 Agustus 2020. Kita hadir dalam program JIC Business Coaching. Ini merupakan kerjasama antara Jakarta Islamic Center dengan Bintang Research melalui divisi pengembangan bisnis. Dan tentunya mitra JIC, kita ketahui bersama bahwa Bintang Research ini merupakan lembaga riset komersial independen yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan oleh praktisi dan profesional riset yang berpengalaman menangani proyek riset di perusahaan nasional maupun multinasional dengan kemampuan yang sudah teruji. Dan insya Allah kita hadir setiap 2 pekan sekali menemani ruang dengar mitra JC. Dan tentunya ini merupakan sesuatu yang baik karena tema kita ini adalah tema yang berkelanjutan. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas mengenai 3 pilar di belakang, mystery shopper, kemudian kepuasan pelanggan, dan ketiga ada lost customer analysis. Nah, ini yang keempat ini adalah complaint handling yang tentunya sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu, dan kami ingatkan mitra JC untuk senantiasa like, subscribe, and comment untuk channel YouTube kami JIC TV, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Bintang Research ya. Bersama Bang Dipo Usman di sini sudah hadir 2 narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Ibu Dr. Kandidat ya Agustriani Muzayana MA, atau biasa kita panggil Coach Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Coach? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat sekali. Tampak suasana hari ini lebih bahagia dan nampaknya romantis banget, ini bisa samaan nih. Iya ya. Tadi Bang Dipo juga punya tapi nggak dibawa ya. Mestinya iya, atur pakai juga ya. Iya baik. Ini ke satu lagi narasumber Bang Dipo. Ya, salah satu ini merupakan founder ya dari Bintang Research, yaitu Bapak Muhammad S. Wahyu MM atau Coach Wahyu. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu lagi di sini. Dan tentunya mitra JC, perlu kami sampaikan juga bahwa Bintang Research ini memiliki visi menjadi perusahaan jasa riset nomor 1 dan paling terpercaya di Indonesia dengan misi menyediakan data dan hasil riset yang berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau. Baik, langsung saja tema kita hari ini amat sangat penting bagi perusahaan, yaitu complaint handling. Kira-kira apa dan bagaimana complaint handling itu? Langsung saja kita serahkan kepada yang berwenang nih untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk disiarin juga di radio JIC, karena insya Allah kita selalu terintegrasi gitu ya dengan radio JIC, dengan YouTube JIC, kemudian juga dengan streaming kami di www.islamicstripcenter.org.id. Langsung saja, yang pertama Ibu Ani, kami sampaikan dulu complaint handling itu apa dan bagaimana. Kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai mitra JIC, semuanya semoga dalam kondisi yang baik ya. Amin. Sekarang ini musimnya memang lagi begini ya, musim bisnis ya, sedang seperti ini. Tapi bismillah, insya Allah kita selalu bersemangat terus ya. Ya, jadi kalau hari ini kita membahas pilar yang keempat dari kepuasan pelanggan ya. Pilar yang pertama adalah research kepuasan pelanggan sendiri. Yang kedua adalah mystery shopper. Yang ketiga loss customer analysis. Dan yang keempat ini adalah di complaint handling. Nah, jadi keempat pilar ini adalah pilar-pilar yang nanti menjadi menjadi kunci ya untuk kita mempertahankan kepuasan pelanggan. Jadi untuk meraih kepuasan pelanggan yang bagus, kita bisa melakukan 4 ini. Bisa dilakukan 4-4-nya, bisa dilakukan beberapanya, dipilih juga boleh sesuai dengan kondisi gitu. Nah, kalau yang sekarang di complaint handling yang terakhir ini adalah penanganan komplain dari para pelanggan kita, dari para customer. Kan biasanya
ada nih ya komplain-komplain kalau disampaikan gitu. Jadi apa sih komplain itu? Komplain adalah gap antara ekspektasi dengan realita. Ekspektasi pelanggan atau harapan dari pelanggan terhadap suatu produk atau layanan dengan yang diberikan oleh produsen gitu ya, oleh produsen itu atau oleh suatu lembaga bisnis terhadap pelanggannya. Jika ada gap antara realita yang diberikan dan ekspektasi dari pelanggan itu, maka disitulah ada kans untuk ada yang komplain. Hanya saja komplain itu tidak semua orang mengatakannya gitu. Jadi ada yang menyimpannya, ada yang mengatakannya. Dari hasil sebuah riset dinyatakan bahwa ada hanya 4% loh yang orang tuh yang mau menyatakan komplainnya. Yang 96%-nya itu lebih suka untuk diam-diam saja. Kemudian ya sudah beralih saja ke bisnis yang lain, ke kompetitor gitu. Nah, dan dari yang mau menyampaikan itu pun itu tidak semuanya juga nanti ketika masalah itu terselesaikan ya, tidak semuanya juga nanti mau repeat order lagi untuk setia. Tetap ada yang balik, hanya sekitar 56-70% ya yang nanti itu mau kembali untuk repeat order. Dan dari angka itu ya bisa berubah meningkat drastis menjadi 90% ketika masalah atau komplainnya itu tertangani dengan baik. Nah, dari situ kan kelihatan sekali betapa pentingnya menangani komplain dari para pelanggan kita gitu. Kalau Pak Wahyu gimana melihat komplain handling itu seperti apa? Ya, seperti tadi Bu Ani sampaikan, benar, komplain handling itu kan dalam bahasa Indonesia artinya penanganan masalah, keluhan ya. Keluhan. Keluhan di sini kenapa menjadi bagian dari pilar kepuasan pelanggan? Karena keluhan ini ada sebagai indikator bahwa ekspektasi pelanggan itu nggak tercapai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan, sehingga terjadilah keluhan. Keluhan ini baik, ada baiknya buat perusahaan karena dia bisa berfungsi sebagai feedback bagi perusahaan untuk dia memperbaiki diri, memperbaiki pelayanannya. Kalau itu bisa diatasi dengan baik. Tapi hati-hati, komplain atau keluhan itu bisa juga sebagai suntik mati buat perusahaan apabila perusahaan memiliki orang-orang yang tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah. Jadi sisi baiknya komplain itu dia bisa sebagai feedback untuk perusahaan berbenah. Tapi dampak negatifnya jika perusahaan tidak pandai menangani keluhan, itu sebagai monster lah. Monster adalah yang bisa merusak citra perusahaan di kemudian hari. Seperti itu, Mas. Oke. Artinya komplain itu sangatlah wajar bagi perusahaan dan ini menjadi satu keterikatan ya. Kalau ibarat kata kita mah kritik dan saran itu sesuatu yang wajar bagi kita. Tapi alangkah baiknya komplain itu harus bisa ditangani lebih baik lagi seperti itu. Iya. Kalau Bu Ani sendiri, komplain itu sebenarnya ada ini nggak sih, ada jenis-jenisnya nggak sih? Oh ini komplain yang bahaya nih, ini komplain yang udah dihiraukan saja atau cukup dengan evaluasi internal bagi perusahaan saja atau gimana? Coba boleh disampaikan. Ya, jadi komplain itu memang kan orang biasa mengatakan komplain ada yang sifatnya membangun, ada juga yang sifatnya itu membunuh ya, menjatuhkan gitu ya. Nah, tapi kalau bagi produsen atau bagi pebisnis itu jangan melihat bahwa komplain itu sebagai sesuatu yang membunuh. Sebaiknya lihatlah sesuatu komplain itu sebagai feedback yang baik saja. Gitu, sebagai suatu memberikan informasi gitulah akan kekurangannya, gitu aja. Nah, yang bagus itu adalah atau yang menguntungkan adalah komplain yang disampaikan langsung ke manajemen atau ke produsen itu. Akan sangat berbahaya jika komplain itu dilakukannya itu di luar media sosial ya, apalagi dengan cara yang tidak baik gitu. Karena begini, rumusnya kalau orang itu komplain atau tidak puas terhadap sesuatu itu dia akan menyebarkan pada 10 orang. Kalau dia puas
dengan suatu pelayanan atau suatu produk, kalaupun dia menyebarkan cuman pada 3 orang. Nah, jadi kalau yang negatif itu justru lebih cepat meluas, apalagi kalau sekarang di zaman medsos ya, dari 10 orang yang dia sampaikan itu udah menyebar jadi berapa? Jadi viral gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik-baik, kalau nanti tiba-tiba dianggap bahwa ini membunuh itu ya, komplain yang membunuh, itu justru dia akan terbunuh sendiri. Itu bisnisnya bisa mati sendiri. Tapi kalau dia bisa menangani dengan baik, maka nanti insya Allah bisa seperti itu. Makanya sebisa mungkin diupayakan supaya komplain itu nyaris zero loh ya, zero komplain. Kan pasti orang berharapnya begitu. Tapi seandainya ada, biasanya orang menyamakan, jika Anda puas silakan sampaikan ke orang lain, jika tidak puas sampaikan ke kami, biasanya gitu kan. Itu adalah untuk feedback kepada si perusahaan itu. Iya, gitu. artinya kalau kita ngomong masalah komplain ini sesuatu yang ini ya, yang penting bagi perusahaan untuk bisa mengetahui tolak ukur dari produk tersebut ya. Dan komplain yang baik itu disampaikan kepada manajer. Kalau tidak disampaikan langsung, ini akan berbahaya gitu tentunya di bagian media. Nah, sekarang kan zaman sudah terbuka. Pak Wahyu menilai seperti ini gimana nih komplain? Sekarang kan komplain harus di media di aplikasi tersebut atau bahkan diviralkan. Gimana? Nah, emang sebaiknya sih komplain jangan diremehkan ya. Keluhan sekecil apapun sebisa mungkin kita tanggapi dengan serius. Karena walaupun kecil, kalau kata Hirong, itu komplain kecil, hati-hati. Itu sama dengan kita memelihara suatu penyakit dalam tubuh kita. Yang siap-siap saja penyakit itu kan menggerogoti tubuh kita lebih dahsyat lagi. Nah, di era saat ini sebenarnya sih ada teknik satu lagi yang untuk mendeteksi adanya komplain itu dengan ada big data, Mas. Big data itu memudahkan perusahaan untuk mengelola itu. Yang komplain di media sosial ya, tanpa melalui kita. Itu begini, big data itu nanti perusahaan itu bisa menyedot dari data yang beredar di internet, apapun, sosial media, termasuk website, termasuk blog, apapun, itu diserap sama teknologi ini, nanti diketahuan. Misalnya saya nih, menurut saya, Wahyu, dalam 3 bulan terakhir itu, saya dibicarakan oleh apa sih oleh publik? Biasanya orang terkenal ya, saya seorang orang public figure ya, saya bisa pakai cara itu. Dalam 3 bulan terakhir, saya tuh dibicarakan apa sih oleh publik? Positifnya apa, negatifnya apa? Nanti kelihatan, Mas, yang bicara negatif itu siapa aja, yang bicara positif siapa saja. Jadi saya bisa menentukan sikap, kalau begitu ternyata yang bicara negatif itu kalangan ini nih. Kalau bicara positif kalangan ini nih. Saya bisa menentukan apakah saya memperbaikin, karena gini, kalau untuk seorang public figure gitu ya, susah untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, karena setiap dia melangkah pun pasti ada hater ya. Itu yang berbahaya. Tinggal dia bersikap pro yang mana ini, gitu aja sih. Itu kalau public figure ya. Kalau produk, hati-hati, ini bisa. Kalau produk, kita tinggal memilih, pasar kita, konsumen kita ternyata di media sosial ngomongnya ini yang baik-baik. Kita perhatiin yang baik-baik itu apa aja poin-poinnya. Yang jelek-jelek apa aja poin-poinnya. Nah, sebisa mungkin yang jelek itu kita perbaiki. Dan cepat ya, dan segera ya. Jangan sampai berlarut-larut. Berlarut-larut itu makan ledakan komplain lagi nanti, berbahaya lagi. Gitu. Jadi itu kalau untuk mengatasi pastinya di sosial media itu untuk mengukur dengan cara big data. Oke, artinya komplain itu nggak boleh dipelihara ya, maksudnya. Jangan dipelihara ya. Jangan dipelihara. Tapi sekarang komplain itu katanya dibagi menjadi 2, komplain positif dan komplain negatif. Nah, positif yang dimaksud ini apakah itu termasuk kategori komplain atau enggak? Misalnya ketika dia mendapatkan produk, dia malah memberikan feedbacknya positif gitu. Itu termasuk komplain? Lebih tepatnya itu bukan komplain, tapi itu lebih pada support ya. Artinya komplain itu sesuatu yang keluhan ya. Jadi lebih, kalaupun yang positif itu mungkin begini, disampaikan dengan baik, dengan tujuan baik dan dengan jalan yang baik ya. Misalnya
disampaikannya tepat kepada manajemen, kemudian dengan cara yang baik pula dan jelas yang dikomplainkan apa gitu. Kalaupun misalkan biasanya kalau orang yang bijak itu ketika menyampaikan keluhan itu tidak 100% pada keluhannya. Jadi menyampaikan juga yang positif-positif juga gitu. Jadi ada kesatuan. Oh, yang ini sudah bagus-bagus, hanya saja di sininya nanti ini kayaknya kurang begini-begini, nah gitu, itu akan sangat membantu gitu ya. Jadi itu akan sangat bantu. Kalau yang negatif itu bisa negatif dalam penyampaiannya, bisa juga negatif dalam kontennya, dalam isi dari komplainnya itu kan komplain yang negatif. Atau dengan caranya itu juga bisa. Kalau caranya misalkan medianya, medsos itu tadi, medsos pun kan juga belum tentu yang disampaikan di medsos itu meskipun dilakukan di medsos, tapi caranya tidak selalu negatif juga ya. Kadang-kadang itu juga positif, tapi di sana tersirat gitu loh, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Itu bisa juga, itu cukup bijak. Tapi kan kita tidak bisa mengendalikan netizen ya. Namanya netizen itu semau gue ya, maha benar netizen gitu ya. Iya. Merasa di Indonesia benar, gitu. Betul, iya. Cuma nanti tidak ada filter soalnya. Kadang nggak ada filter. Pada saya besarkan langsung terpublish apa yang dia tulis itu. Seharusnya apa memang seperti itu, komplain itu harus difilter gitu. Maksudnya artinya bukankah ini juga sesuatu yang baik gitu ketika kita ingin membeli produk, kita melihat komplain dari customer lainnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kita kalau bagi produsen itu bukannya atau pemilik bisnis ya, itu bukannya memfilter ya. Jadi kalau memang ya tampung saja komplain-komplain yang ada, tampung saja. Kemudian nanti dianalisa dari berbagai caranya, berbagai bahasa yang disampaikan itu ambil saja titiknya apa sih, benang merahnya apa sih dari komplain-komplainnya ini gitu. Intinya apa saja, masalah caranya nanti dulu gitu. Karena yang paling penting adalah isi komplainnya itu apa, kemudian nanti apa yang perlu dibenahi. Karena kalau pemilik bisnis itu berpikiran positif, maka komplain itu ditanggapi sebagai sebuah feedback. Sebagai sebuah feedback yang nanti akan justru membantu bisnisnya untuk berbenah gitu kan, membantu manajemen ya untuk berbenah. Tetapi kalau dia itu negatif, maka maksudnya menanggapinya secara negatif, itu justru nanti tidak akan ada solusi gitu, tidak solutif. Jadi komplain pun harus komplain yang solutif kalau bisa begitu ya. Komplain tapi ada solusinya juga. Betul. Ada kritik tapi ada solusinya juga. Betul. Atau memunculkan solusi gitu loh, tidak hanya kritik saja. Pada dasarnya tuh setiap orang tuh nggak suka dikritik, Mas. Betul. Yeah. Pada dasar begitu. Makanya dalam mengkritik itu orang tua kami mengajarkan kalau Anda mengkritik, berikan solusinya. Jangan cuma mengkritik tanpa ada solusi. Karena pada dasarnya orang nggak mau dikritik. Coba kalau kita balik, kita dikritik, gimana perasaan kita? Ya kan? Sedih. Nah, sedih, musik kayak gitu. Itu juga gitu. Jadi harus kalau mau mengkritik sampaikan dengan baik dan kasih solusinya. Iya, itu bisa juga kita kategorikan dalam komplain yang negatif dan yang positif. Komplain yang positif adalah yang solutif, yang ada solusinya, tapi komplain yang negatif adalah komplain yang disampaikan ngasal saja tanpa tujuan untuk mendapatkan solusi, hanya bertujuan untuk menjelekkan, menghujat. Nah, itu. Nah, lalu pertanyaannya, kalau memang ada komplain negatif gitu ya, komplain yang memberikan solutif. Nah, kira-kira kita sebagai customer bagaimana cara untuk menyampaikan komplain tersebut kepada manajer atau ke perusahaan tersebut? Ini yang baik, yang sesuai dengan kaidah riset bisnis. Mereka langsung saja disampaikan, ke misalnya ke pihak perusahaan melalui kan ada melalui customer service atau melalui sales atau melalui apapun. Sampaikan saja keluar kita seperti ini. Nanti kita lihat tanggapan mereka gimana. Perusahaan yang baik, yang care sama pelanggan dan dia menjunjung tinggi service excellent, pasti akan menanggapi itu dan serius. Dan sebaiknya perusahaan itu segera mengasih solusi, jangan berlarut-larut. Misalnya bisa diselesaikan sekarang selesaikan. Jangan tunggu, Pak ya kita ada ini harus pasti kelapor gini, jangan terlalu birokrasi. Pelanggan nggak peduli itu. Pelanggan peduli adalah saya ada keluar ini, yuk segera perbaikin. Nggak peduli di dalam internal you ada birokrasi harus lapor gitu. Jenjang ABC itu nggak peduli buat dia. Anda segera selesaikan masalah saya gitu. Kalau itu apa yang berlarut-larut, apalagi masalah yang sederhana,
wah itu udah bisa berbahaya mas, gitu. Karena dia akan bawa konsepnya kemana-mana itu dari pelanggan itu. Kalau udah di media massa, udah susah untuk dikendalikan di media sosial ya. Dan artinya komplain semacam ini tertutup atau baiknya terbuka gitu, maksudnya di depan. Cara penyampaiannya juga itu kan berpengaruh. Kalau customer kan sama juga, maha benar customer ya, gitu. Maka terserah saja bagi dia. Jadi kalau yang bagus memang tertutup, ya kan. Makanya kan diwanti-wanti. Kalau Anda puas dengan pelayanan kami, silakan sampaikan pada seluruh dunia. Tapi kalau Anda tidak puas, silakan sampaikan pada kami, gitu kan. Itu sebenarnya pihak manajemen itu sudah membuka diri untuk menerima komplain. Kalau komplain itu komplain yang memang yang membutuhkan atau memang nanti akan dibenahi gitu kan gitu. Tapi kalau namanya juga customer ya, yang itu tadi maha benar netizen, maha benar customer gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh customer ketika komplain, maka yang harus bijak menangani adalah pihak pemilik bisnis ini, gitu. Jadi seandainya disampaikannya pun tidak baik, kalau ini nanti ikut-ikutan nyerang tidak baik, ya nanti akan bunuh diri ini namanya. Tapi kalau nanti dia akan menanggapinya dengan baik, maka nanti kesannya akan kelihatan, oh komplain yang disampaikan seburuk itu loh, tapi ditanggapinya dengan baik, harum justru. Tapi sebenarnya yang paling bagus yang bagaimana? Zero komplain. Zero komplain yang bagus, nggak ada komplain. Artinya apa? Kalau zero komplain itu kan berarti layanan atau produk yang diberikan itu sudah sesuai ekspektasi, atau bahkan melebihi dari ekspektasi dari pelanggan. Kalau ada komplain artinya masih ada yang di bawah ekspektasi pelanggan, gitu kan. Tapi hati-hati juga ya, orang yang nggak komplain itu bukan berarti kita nggak ada komplain loh. Bisa jadi dia ada komplain tapi disampaikan pada media sosial. Iya. Atau gitu. Makanya survei kepuasan pelanggan sama Mr. Summer tuh mutlak dilakukan secara berkala. Itu tuh indikator. Itu menyisir lah, bener nggak ada masalah nggak sih gitu kan. Idealnya sih mereka laksanakan 2 kali setahun ya, idealnya ya. Karena kalau 1 kali setahun itu masih terlalu lama ya. Kalau lebih dari itu juga kebanyakan berdampak ke biaya seperti itu. Idealnya sih setahun 2 kali seperti itu. Nah, lalu pertanyaan sekarang begini, tadi udah disampaikan oleh Bu Ani bahwa perusahaan yang baik itu ya zero komplain. Nah, kemudian komplain itu harus dihadapi dengan sesuatu yang baik. Nah, sekarang begini, kenyataannya ketika ada yang komplain gitu customer, biasanya customer itu dikasih gift atau dikasih semacam hadiah gitu. Nah, dalam ilmu bisnis gitu, ilmu marketing, apakah ini baik untuk diterapkan gitu bagi perusahaan? Boleh saja, tapi itu sebenarnya sifatnya hanya bonus ya. Intinya sebenarnya kalau ada komplain itu fokuslah pada komplainnya itu, kemudian nanti perbaiki, gitu, perbaiki di manajemen itu. Karena itu orang-orang yang menjadi frontliner ya dari perusahaan itu harus orang-orang yang bisa benar-benar menguasai pelanggan. Artinya nggak boleh orang-orang yang kalau sama pelanggan itu muasam, kalau sama pelanggan itu nggak bisa ramah atau gimana, nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada orang komplain ya harus bisa menanggapinya dengan baik. Jangan justru memunculkan masalah baru. Bisa jadi komplainnya itu komplain hal yang kecil disampaikan, tapi ditanggapinya itu tidak baik. Nah, nanti justru muncul komplain baru. Komplainnya adalah pada si customer service yang menanggapi komplain dengan tidak baik. Nah, ini justru komplainnya bisa lebih besar daripada komplainnya sesungguhnya. Mungkin awalnya komplainnya cuman lantainya tadi ada air tapi kok belum dibersihkan, kan komplainnya cuma begitu. Kemudian misalkan ini di mana ya, di bank lah misalnya ada air, nah pihak yang cleaning service-nya itu tidak cekatan misalnya untuk langsung membersihkan. Kan kalau di bank kan kadang-kadang anak kecil ikut ya gitu ya, ada air atau mungkin ada bekas es krim nggak segera dibersihkan, kan itu berbahaya bagi customer, kan melihatnya berbahaya. Kemudian disampaikanlah komplain, Mas itu tadi ada bekas ini belum dibersihkan. Kalau oh iya Bu baik, segera dibersihkan kan enak. Kalau misalkan oh iya Bu sebentar ya Bu ya, sabarlah orang cuma segitu doang, misalkan begitu saja, itu maka sudah menjadi besar. Komplain yang kedua ini lebih besar daripada komplain dari
es krim tadi yang jatuh. Yang kedua akhirnya yang disampaikan komplainnya adalah saya nggak mau lagi ke bank itu. Kenapa? Itu pelayannya nggak bagus. Kenapa? Iya karena di situ kalau dapat komplainan itu cleaning service-nya itu nggak segera bertindak cepat. Jadi di sana itu jadi berbahaya. Kemudian kalau disampaikan komplain bukannya malah menanggapi dengan baik, malah marah-marah misalnya seperti itu. Itu justru efeknya lebih besar ini. Gitu, lebih berbahaya. Iya. Makanya itu kalau orang-orang yang tidak mau mengutarakan komplainnya gitu secara langsung, kan kadang sekarang lebih mudah untuk apa namanya jari kita yang mulut jarang gitu untuk bisa komplain. Betul. Itu gimana ya? Untuk kenapa orang-orang itu tidak mau mengutarakan gitu komplainnya? Segan. Itu bisa jadi karena ada zaman orang mulai enggan untuk berbicara ya. Lebih gak masalah juga apa juga. Tapi hendaknya perusahaan ini membuat sistem kayak penanganan komplain secara online. Jadi ada pengeluaran itu masuk ke misalnya jika ada keluhan hubungin nomor ini atau hubungin ini, tinggal ketik klik gitu aja. Tapi itu perlu diingat juga bukan masalah kecanggihan teknologinya. Yang paling konsumen harapkan adalah penanganan masalahnya. Jangan canggih dengan klik udah selesai, habis itu masih aja bermasalah juga kan. Ditinjaunya ternyata 3 hari sekali dilihat komplain, jangan sampai. Jadi yang paling penting adalah kebutuhan yang sigap. Kesigapan. Kalau perlu, kalau sebisa mungkin dalam waktu 5 menit itu kan menit. Jangan sampai berhari sampai berjam-jam, apalagi berbulan-bulan itu berbahaya sekali mas. Walaupun itu hanya sekedar komplain kecil ya, itu sebisa mungkin sih ada komplain ya paling bagus. Ya itu tadi ada 96 orang yang sebenarnya komplain tapi nggak disampaikan itu loh. Kemudian tiba-tiba ya sudahlah nggak di sini juga nggak apa-apa, masih banyak yang lain, gitu kan, langsung lari ke kompetitor. Itu yang sebenarnya lebih berbahaya. Kayak keempat pilar ini kan saling berkaitan bisa resolver dan jangan ditinggalkan salah satu. Empat ini harus berhubungan semua. Kalau komplain nggak ada, yakin kita dapat mana yang didahulukan gitu sih mungkin. Kita bisa lakukan dengan loss customer analysis. Kita lihat seberapa banyak customer kita pindah ke tempat lain. Apa karena komplain atau karena value tempat lain yang lebih baik. Terus mystery shopper tidak perlu dilakukan. Kalau dia perusahaan jasa atau perusahaan ada unsur jasanya. Sama survei kepuasan pelanggan ini saling berkaitan, saling mengisi lah mereka gitu. Nah, lalu pertanyaannya begini, kita sebagai perusahaan, sebagai UMKM yang pasti menerima komplain, kalau memang ada komplain gitu. Nah, untuk bisa meredakan emosi si ini gimana sebaiknya bagi perusahaan? Apakah dia harus menyampaikannya dengan seperti apa gitu? Mungkin ada tips ya? Penting gini, ada komplain, dengarkan dulu komplain itu apa. Kalau dia komplain langsung ya. Kedua, kalau customer marah, biarkan dia selesai marahnya. Jangan dipotong. Kita dengarkan dulu, kita pendengar yang baik. Oke, setelah itu baru kita pasang tubuh. Jangan kita dengarkan tapi kita main HP, itu nggak sopan sekali. Itu konsumen akan tambah marah gitu kan. Jadi ada poin-poin, betul. Si manajer ataupun orang yang menerima komplain itu nggak boleh. Udah tinggalkan, gitu ada fit, ya gimana Pak Bu? Dengarkan, kita empati, care sama dia. Nah, kalau masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga, selesaikan segera. Jangan berlarut. Itu tips dari penyelesaian masalah ya. Seperti itu. Jadi yang penting nggak bisa adalah harus segera diselesaikan mas. Jaga eye contact. Jaga eye contact juga. Bahasa tubuh juga ada berpengaruh. Jangan sampai kita lihat mata yang mengadai tapi pikiran kita kemana-mana. Menutup interaksi dengan positif. Betul, gitu. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk menyampaikan maaf. Yang pertama kali itu adalah ketika sudah disampaikan komplain panjang lebar didengarkan dulu gitu kan. Oke, kalau sudah ada kesempatan berbicara, ketika belum bisa langsung menangani itu, pertama kali yang disampaikan adalah, baik Bu, terima kasih atas masukan yang diberikan. Nggak usah bilang itu komplain ya. Terima kasih atas masukannya. Mohon maaf atas keluhannya tadi, atas ketidaknyamanannya. Terima kasih sudah menyampaikan keluhan. Nanti insya Allah kita akan segera mengatasi atau menghandle masalah ini gitu. Nah, setelah itu kalau memang urusannya adalah pribadi ke yang bersangkutan, maka nanti
misalkan dijanjikan waktu, insya Allah besok paling lambat masalah ini sudah selesai gitu. Itu jangan sampai molor-molor lagi. Terus juga ketika sudah selesai jangan lupa untuk untuk callback ya, bisa ditelepon, kasih report Bapak, misalnya. Ibu, Anda udah kami silakan ini. Kalau ada foto-fotonya. Bagaimana? Foto Apakah ini. masih ada masalah? Tidak. Masalah. Nah, selanjutnya nanti ada servis kepuasan pelanggan itu survei kepuasan pelanggannya bisa masuk. Bapak Ibu kemarin menyampaikan keluhan ini, bagaimana? Apakah sudah ditangani dengan baik? Oh sudah, gitu. Ada perlu callback itu juga. Jadi memastikan bahwa komplainnya itu sudah tertangani dan masalah sudah selesai. Nah, adapun nanti gift yang diberikan itu adalah sebagai bonusnya, sebagai hadiahnya. Nah, seperti itu biasanya orang yang awalnya itu misalnya komplain, marah-marah, nggak puas, itu bisa berbalik loh. Bisa berbalik merekomendasikan kepada orang lain. Oh ini tuh bagus ternyata, iya sih kan. Biasalah kalau orang itu ada kekurangan, ada kelemahannya, tapi dia itu kalau ada masalah itu cepet loh menanganinya. Udah kesini aja, nggak usah ke yang lain, ke rumah sakit ini bagus, misalnya pasien rumah sakit ya, ke rumah sakit ini bagus loh pelayanannya gitu. Pernah ada komplain itu langsung ditanggapinya, dan itu ini dapat hadiah ini, nah itu misalnya boleh. Masuk ke kasus, kita pernah komplain terhadap salah satu media televisi ya, televisi berbayar. Waktu itu kita sudah bayar, tapi diputus. Kita komplain, tidak ada tanggapan waktu itu, tidak ada tanggapan. Waktu itu memang pihak televisi ini masih amburadul dalam penanganan komplain ya, tapi sekarang sudah bagus. Nah, sehingga waktu itu saya kesel kan, ini kok saya sudah bayar, saya ada kewajiban, masih belum disambung-sambung juga. Kita tepat waktu, kita nggak telat, tapi kok diputus gitu kan. Akhirnya saya searching di internet. Awalnya ke call center. Call center. Telepon ke call center, janjikan iya. Tartar gitu. Sampai sekarang sampai berapa hari sampai nggak ada seminggu juga. lebih Nggak ada ya. penjelasan juga. Akhirnya saya searching, saya pengen tahu siapa pimpinannya. Ketemu namanya kan, saya kontak, saya cari kontaknya, kalau bisa saya dapat nomor handphonenya. Dapat mas, saya kontak beliau, saya kasih tahu permasalahan gini. 1 jam ditelepon saya sama manajernya. Bapak kemana gini. Oh iya, sebentar Pak. 1 jam itu nelpon. 1 jam setelah. Jadi ini 1 jam setelah pesan nyampe, saya WA pesan nyampe. 1 jam saya ditelepon sama manajernya, dia direktur. Manajer telepon ke saya, bener mengatakan apa saya komplain ini. Saya bilang bener, ini buktinya. Saya udah bayar, kok masih diputus juga. Oke Pak, tunggu dalam waktu setengah jam atau belum itu? Iya. Tunggu setengah jam Pak. Oke, saya tunggu setengah jam. Ngalah. Selesai. Nggak harus seminggu lebih gitu. Harus seminggu lebih. Ke call center waktu kita itu dikasih bonus lebih. 3 bulan free. Betul, gini seperti itu. Betul. Sebagai permintaan maaf, katanya begitu. Permintaan maaf. Terus akhirnya si manajer bilang, Pak, lain kali kalau ada komplain jangan langsung ke direktur, ke saya saja. Oh iya, saya nggak tahu waktu itu, saya langsung tahunya direkturnya lah begitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita loyal, karena apa? Kita merasa ada cara dia menaik komplain, untuk bawahnya kita nggak puas. Sebenarnya secara produk kita puas. Secara produk puas, cuman secara pelayanannya ketika ada masalah, nah itu tadi masalah timbul ketika penanganan masalah, gitu loh. Itu kan sepele sekali kan ya, kan di data mereka pasti sudah ada kan ya, namanya aja connect kan pasti ada kan, pembayaran masuk pasti harusnya kan di mata customer kan harus online kan, connect. Begitu saya bayar ke ATM, di sini sudah tertera lunas itu kan. Bahkan struk pembayaran pun sudah kita kirim. Tapi masih belum ada respon juga. Setelah direkturnya menginstruksikan bawahannya, baru setengah jam ternyata kemudian selesai mas. Kenapa harus berhari-hari begitu? Kan kita dari patahan kita kan, gitu. Ada udang di balik komplain. Ada gift gitu ya. Dan bukan itu sebenarnya tujuannya ya. Bukan. Ya pasti dengan adanya komplain yang artinya pelayanan itu bisa lebih cepat. Ya sekali lagi bahwa salah satu efek positif dari komplain itu si perusahaan tersebut bisa mengukur produknya tersebut, apakah ini sesuai dengan sistem yang ada gitu kan. Karena ada komplain, karena ada sistem yang tidak baik di dalam. Betul, ada yang tidak berjalan. Kalau kami pribadi sebagai customer, kalau kami memberikan komplain, kami nggak mau sosial media dulu mas. Kami usahakan ke yang bersangkutan. Langsung dulu. Betul. Oh itu sebenarnya tahap pertama ya? Iya. Jadi yang baik memang begitu. Maksudnya gini,
pelanggan yang bijak adalah jika ada komplain, sampaikanlah kepada yang ini, kepada yang punya bisnis itu, gitu. Sampaikanlah ke situ. Karena kalau nanti disampaikannya ke umum, tujuannya itu negatif di situ. Tujuannya itu hanya untuk menjelekkan, biasanya begitu, karena kan belum tentu terbaca oleh yang dikomplainin gitu kan. Komplainnya ke perusahaan A, tapi disampaikannya ke medsos. Lah, orang dari perusahaan A berlink apa enggak ke medsosnya dia gitu, baca atau tidak gitu. Jadi sebaiknya ya kalau mau jadi customer yang bijak, komplainnya adalah ke yang bersangkutan kalau memang yang diharapkan adalah perbaikan. Artinya komplain menjadi positif ya, jikalau memang betul-betul antara customer juga harus tahu lah ya gimana batas-batasnya, etika. Walaupun memang customer ini dijadikan sebagai apa ya, raja kali yang dilayanin gitu ya. Tapi ya betul-betul customer juga mitra. Customer selalu juga raja. Soulmate ya. Betul. Jadi jangan merasa paling benar gitu ya. Dan sebelum komplain juga harus betul-betul lagi-lagi harus betul-betul dipikir dulu, jangan sampai nanti ketika dia komplain ternyata memang dari dianya juga yang salah. Betul. Dan nah itu yang dikhawatirkan kan. Begini juga ketika menyampaikan komplain jangan lupa juga sampaikan bukti-buktinya. Karena kalau tidak, kalau nanti sudah terlanjur di medsos tanpa bukti, itu kan dianggap sebagai fitnah. Nah itu nanti pihak perusahaan itu bisa menuntut loh, gitu loh, karena dianggapnya bukan komplain tapi melakukan fitnah. Justru berbahaya gitu kan. Jadi melakukan komplain itu juga tidak semudah itu. Tuh kalau bagi customer. Betul, jangan lari ke sosial media dulu. Sampaikan dulu ke perusahaan bersangkutan. Kita lihat respon dia seperti apa. Itu dulu sih. Jangan dikit-dikit sosial media, dikit sosial media. Hati-hati loh, sekarang ada undang ITE loh. Betul. Komplain ini udah masuk ini nggak sih undang-undang ITE bisa? Bukan komplainnya sebenarnya, tapi adalah pencemaran nama baik bisa jadi ya. Pencemaran nama baik. Kalau nggak terbukti, kalau dia nggak bisa menunjukkan bukti-bukti, perusahaan nggak terima. Oke. Betul. Mitra JC dan seluruh para pendengar dan pemirsa semua, kita akan menyapa. Ini salah satu mitra JC yang ingin bergabung bersama kita. Tentunya tema kita kan sangat menarik nih tentang komplain handling. Nah, kira-kira apa respon dari masyarakat, terutama mitra JC yang mendengarkan siaran kita? Ini sudah tergabung bersama kita ada Bapak Nendi dari Bekasi. Kita langsung menyapa ya. Baik. Ayo kita lihat di layar. Ya, silakan Bapak Nendi untuk menyampaikan untuk mengenai pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo, Pak Wahyu, dan Bu Ani. Nama saya perkenalkan dulu, nama saya Nendi dari Bekasi. Mau bertanya, biasanya customer cenderung untuk menyampaikan komplain mereka secara online sebagai jalan terakhir. Kalau misalnya perusahaan menanggapi secara tidak baik dan melakukan penghinaan kepada diri kita, solusinya gimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nendi dari Bekasi yang sudah bergabung hari ini. Pertanyaannya menarik ya. Jadi dia komplain nih sama perusahaan tersebut. Tapi perusahaan tersebut gak terima mungkin. Dan akhirnya dia menghina si customer tersebut, maka sampai body shaming gitu, shaming gitu ya, komplain shaming. Nah, ini boleh disampaikan Pak Wahyu, kira-kira bagaimana tanggapan dari customer-nya dan dari segi perusahaannya juga? Baik ya. Terima kasih ya pertanyaannya Pak Nendi. Jadi tadi customer-nya itu tadi disampaikan bahwa itu adalah jalan terakhir ya. Jalan terakhirnya adalah penyampaian komplain itu ke medsos. Nah, kalau namanya jalan terakhir, maka tersirat dalam pertanyaan itu sudah ditempuh jalan-jalan sebelum menyampaikan komplain ke medsos. Bisa jadi awalnya sudah langsung ke perusahaan itu atau ke bisnis itu ya. Kemudian kurang ditanggapi sehingga jalan terakhirnya adalah ke medsos. Kemudian tadi ditanggapi, tanggapannya itu justru menghina ya, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada customer yang telah menyampaikan komplain. Nah, ini
ini sebenarnya yang saya tadi bilang, perusahaan itu sedang melakukan bunuh diri. Gitu loh, kalau dia itu melakukan sikap seperti itu. Jadi jalan terakhirnya seperti apa? Itu nanti justru bisa berkembang. Kalau sama-sama nggak terima, customernya juga nggak terima, nanti justru bisa ini loh, kalau dia punya bukti-bukti atas komplainannya itu, dia bisa menuntut asas perbuatan tidak baik dari perusahaan itu, dan itu justru bunuh diri yang cepat sekali, bisa langsung terpuruk itu perusahaannya, karena nanti akan viral bahwa perusahaan itu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kan gitu. Itu kan malah berbahaya sekali. Nah gitu. Jadi kita sangat menyayangkan pada perusahaan yang melakukan hal itu gitu loh, yang membuli ya, yang menghina, melakukan penghinaan terhadap customer yang telah melakukan komplain. Bisa jadi itu adalah oknum dari perusahaan itu, makanya mungkin karyawannya atau pegawainya ya. Karena itu memang suatu mesti dilakukan dilakukan evaluasi ke dalam itu sendiri ya, ke dalam perusahaan itu, siapa yang melakukan ini, karena kalau itu dibiarkan terus nanti bisa merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, harusnya memang tidak seperti itu. Harusnya adalah kalau memang ada komplain meskipun dilakukan di medsos, itu adalah ditelusuri, tabayun ya, harus tabayun dulu. Iya, tabayun dulu, ibu benar begini, buktinya apa, gitu kan, buktinya mana. Jadi kalau perlu didatengin nggak apa-apa. Dulu itu pernah ada orang beli susu terkenal ya, susu bayi terkenal, susunya itu sudah rusak. Dia beli di toko, kemudian susunya sudah rusak, lalu dia komplain ke call center yang ada, tidak ditanggapin, kemudian dia komplain di medsos. Nah itu dari pihak produsennya itu langsung datang, itu bukannya marah-marah, tapi kemudian bener kan, karena sudah menunjukkan bukti bener ya, ada foto, ada struk pembelian dan sebagainya. Padahal bisa jadi yang salah adalah tokonya ya, tapi pihak produsennya itu mau datang menyampaikan maaf, dan kemudian seperti biasanya bonusnya adalah dikasih gift gitu ya, dan itu memberikan kesan yang sangat mendalam, sehingga yang awalnya dia itu menyampaikan negatif ke medsos, itu kemudian dia berbalik menyampaikan yang positif. Jadi berita tentang sikap perusahaan yang memberikan garansi tadi ya, yang memberikan sikap baik, yang menangani komplainnya dengan baik, itu diposting, dan dia tuh sangat mengapresiasi. Itu justru menjadi hal yang membangun gitu loh. Jadi yang memang wajar, orang kan akan berpikir bahwa ya sih, di antara sekian banyak produk mungkin memang ada 1-2 yang cacat, atau bisa jadi sebenarnya kesalahannya bukan terletak pada perusahaannya, tetapi pada tokonya itu, yang dalam mungkin penyimpanannya raknya itu tidak bersih, ada tikus atau bagaimana, sehingga produknya rusak, kan memungkinkan juga. Tetapi si pihak perusahaan ini kan nyatanya tidak berlepas tangan, oh itu kesalahan pada pihak toko kok, enggak gitu loh. Jadi bertanggung jawab penuh, dan itu sangat bagus gitu loh. Tapi kalau dia melakukan yang sebaliknya, meskipun sebenarnya kesalahan bukan ada pada dia, maka dia bisa hancur perusahaan ini gitu loh, kalau dia justru melakukan yang seperti yang dipertanyakan tadi ya gitu. Itu menurut kami sih tindakan nggak cerdas oleh suatu perusahaannya. Kalau itu terjadi apa yang dikatakan Pak Dendi dan Pak Nendi, itu perusahaan sangat-sangat ceroboh. Kenapa saya bilang begitu? Tadi dikatakan Bu Ali tadi di awal bilang bahwa hasil research studi itu adalah dari customer yang, saya ulangi lagi ya, dari customer yang nggak puas sama pelayanan kita, itu hanya 4% yang komplain, Mas. Yang menyampaikan komplainnya. Yang 96 tuh kabur ke customer. Masih sabar gitu. Iya, atau kapok. Nah, kapok. Yang 96 itu kapok. Tapi jadi nggak mau lagi. Dari yang komplain itu antara 50 sampai 70% lah yang kembali berbisnis pada kita lagi apabila komplain udah terselesaikan dengan baik. Angka ini bisa melonjak dari 90% bila komplainnya terselesaikan dengan cepat. Nah, ini boro-boro mau nyelesain, dia malah ngata-ngatain sih yang komplain si customernya. Gimana, bayangkan aja angka ini kan jadi lebih buruk lagi kan dibandingkan dengan angka yang tadi hasil seperti tadi. Itu malah tindakan yang menurut kami sih kurang cerdas. Kalaupun itu terjadi dan kita sebagai customer,
kita sampaikan aja bukti-bukti kita komplit untuk kembali tadi. Pertama kita sampaikan ke atasannya dulu. Siapa tahu itu oknum. Ya kan? Iya. Kita jangan biasa itu menggebiah uyah, jangan menyamaratakan lah. Siapa tahu oknum CS atau oknum apalah itu tuh. Kita sampaikan ke pimpinan yang supervisornya. Kita tidak ketemuan dia, kita pimpinan supervisor atau apapun orang selain pihak itu atasannya atau bagian lain. Sehingga itu nggak mempan juga, baru kita sampai apa yang dibuat tadi. Tapi masalahnya customer tidak semuanya berpikir seperti itu, gitu Ya, kan ya. betul. Jadi customer itu bagi customer adalah service centernya itu berarti namanya orang service center kok, gitu ya. Ketika dia menyampaikan komplain ke service center, maka masalah harus selesai. Terserah service center bagaimana nanti membicarakannya di dalam, tapi yang jelas harus selesaikan begitu. Ketika itu tidak selesai, ya dia berarti tidak beres. Langsung itu dianggapnya adalah sebagai perwakilan dari perusahaan kan, gitu loh. Service center itu. Maka kalau seperti itu, nah ya sudah. Itu kayak tadi saya bilang, bunuh diri, nggak lama kemudian enggak, konsumennya juga ke hukum aja. konsumen bisa ke hukum kalau seperti itu. Kalau dia Udah. punya Kalau bukti-bukti yang kuat, jelas, bukti-bukti penghinaan juga boleh. penghinaan Apalagi silakan. kalau penghinaan itu juga dilakukan di media sosial Tapi kalau misalnya. misalnya si customer itu juga mungkin diawali dengan dia bikin emosi mungkin. Oh, bahasanya mungkin tidak baik gitu ya. Bahasa tidak baik sehingga si Iya. perusahaan kan namanya manusia gitu. Betul. Begini, bisa jadi, kalau bisa orang jadi. itu bertindak sebagai Customer-nya. atas nama, kalau si customer itu kan mungkin karena sudah kesel ya, Iya, mungkin. menyampaikan ini tadi kan disampaikan sebagai langkah terakhir ya, berarti Iya. mungkin sudah berbagai langkah dilakukan. Iya, iya. Langkah terakhirnya adalah ke medsos, mungkin caranya tidak baik gitu. Nah, sekarang kembali ke perusahaan, intinya sebenarnya kan di perusahaannya ini. Iya. Nah, perusahaan ini tuh mau tetap hidup apa tidak? Kalau mau tetap hidup, maka dia harus berlaku bijak. Bagaimanapun customer dia, gitu kan, maka dia harus berusaha untuk bertahan. Caranya bertahan adalah dia harus bijak. Nah, kalau orang itu misalnya sebagai CS, ya sebagai manusia biasa nggak bisa. Kalau orang itu sudah dia itu bersikap atau mengambil sikap mewakili perusahaannya, maka dia tidak bisa atas nama dirinya sebagai manusia nggak bisa. Dia harus sesuai dengan aturan perusahaan, gitu. Nah, jadi kalau emang dia itu pribadi seperti itu, tetap saja nanti yang dituntut adalah perusahaan. Perusahaannya. Bukan pribadinya orang, bukan. Call center atau service center dari ini, gitu kan. CS-nya ini melakukan tindakan ini terhadap saya gitu. Ketika dia bekerja, maka yang salah adalah perusahaan. Gitu loh. Makanya hati-hati gitu loh orang. Hati-hati. Betul, hati-hati menempatkan orang di depan gitu. Atau kalaupun benar-benar saling ledek-ledekan, ajak mediasi aja. Iya. Iya. Ajak mediasi dengan pihak-pihak, selesaikan cara musyawarah lah gimana. Hal mediasi ini ya, Betul. lewat orang ketiga ya. Betul. Iya, orang ketiga. Biasanya ini customer ini ya sudah tidak mau mediasi. Biasanya Biasanya customer begitu sudah dah langsung, emosi loh marah." kok sudah marah begini langsung ke hukum, biasanya kan begitu. Nah itu tadi yang rugi ini loh, Perusahaan pihak dan pengusaha perusahaan, ini loh, ya. betul perusahaannya ini loh. Karena itu bagaimanapun juga si perusahaan ini kalau memang tidak bisa menangani dengan baik, lebih baik diam. Kalau tidak bisa menyampaikan yang baik, tidak bisa menangani, sebaiknya diam. Jangan justru membuli, itu bunuh diri gitu. Jadi tips nih buat para perusahaan. Iya. Jadi untuk yang menangani komplain, Iya. ya, baiknya orang yang sabar gitu. Betul. Orang-orang Betul. yang Bijak. orang-orang yang bijak gitu ya, jangan Iya. orang yang temperamen Betul, gitu. iya. Itu harus melalui training-training itu juga. mempengaruhi nggak sih, misal mungkin kalau perempuan lebih kalem gitu, laki-laki misal yang komplain mungkin yang sering kan laki-laki nih penggunanya. Berarti Tergantung perempuan produknya. yang jadi tergantung. Sebenarnya gini sih, Gak ada gender sih. nggak ya. ada sih, karena kalau untuk menjadi itu tuh nggak peduli laki-laki atau perempuan, namanya orang profesional, Iya. gitu ya. Kalau orang itu ditempatkan sebagai ini, maka dia harus profesional. Kalau namanya profesional itu nggak peduli laki-laki atau perempuan, maka dia harus menjalankan profesinya itu dengan baik. Oke. Udah gitu Jadi saja. mau laki-laki mau perempuan Mau sama laki-laki, aja ya. iya betul. Mau laki-laki mau perempuan, ketika nanti menangani. Rata-rata pihak perbankan ya yang sudah melakukan komplain ini dengan baik ya. Bahkan dia ada pasca itu ada feedbacknya bagus. Iya. Rata-rata begitu rata-rata.
kita atau bisa perusahaan yang besar. Ya, kita besar. Iya. Kita bisa meniru seperti itu, cara dia menangani masalah seperti apa. Gitu. Iya, bisa kita tiru. Oke, ini ada pertanyaan kembali. Ya. Awal Oh, gitu boleh ya, baik. mikrofonnya. Iya, baik. Mitra JC, tadi pertanyaan pertama dari Mitra JC, kita artinya mengundang Mitra JC juga ya untuk Anda yang ingin bergabung di lain kesempatan, mungkin di hari-hari selanjutnya silakan untuk bisa kirimkan video Anda Mitra JC di 081215549288. Nanti kita akan deskripsikan nomor handphonenya, bisa ditanyakan langsung tema yang akan dibahas hari ini. Baik, ini pertanyaan kedua dari Ibu Darmawati, langsung saja kita akan sapa beliau. Oke. Assalamualaikum, nama saya Darmawati. Saya mau bertanya nih Bang Dipo, Pak Wahyu dan Bu Ani, komplain yang baik ke perusahaan itu seperti apa? Benarkah pelanggan yang tidak puas tapi tidak komplain akan jauh lebih berbahaya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplain yang baik itu seperti apa? Ini mungkin yang jawab Pak Wahyu atau karena ada dua pertanyaan soalnya. Yang pertanyaan kedua, orang yang nggak komplain itu ternyata berbahaya gitu. Ini sih unik ya. Setahu kita kan orang yang komplain itu berbahaya. Ternyata orang yang tidak komplain itu lebih berbahaya. Nah, ini benar atau tidak? Apakah ini hanya sebatas opini atau fakta? Silakan Pak Wahyu dulu atau Bu Ani dulu. Oke, boleh ya. Silakan. Jadi yang pertama tadi adalah Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana menyampaikan komplain yang baik ya. Komplain yang baik itu seperti apa? Iya, ini berarti tips untuk customer ya. Iya. Gitu. Tips untuk customer untuk menyampaikan komplain ya. Satu, menyampaikan komplain yang baik adalah satu, sampaikan komplain dengan baik, dengan bahasa yang baik dan jelas apa yang mau dikomplainkan. Jadi tidak kesana kemari, tidak melebar dan tidak ambigu isinya. Jadi isi komplainnya tentang apa tentang produknya, tentang pelayanannya, dan itu deskripsikan secara jelas. Yang satu itu pilih bahasanya. Kemudian yang kedua adalah intinya yang benar. Yang ketiga adalah sampaikan komplain itu ke pihak yang benar, ke pihak yang tepat. Ya, kalau memang kita contohkan di mana ini misalnya di restoran kah? Boleh. Kalau di restoran itu nanti bisa disampaikan langsung ke yang bersangkutan, misalnya masalah pelayanan ke waiternya misalnya ya. Gini, Mbak ininya kurang satu misalnya, kok dari tadi kok lama ya Mbak, itu bisa sampaikan. Tapi kan dengan yang kekeluargaan saja, baik, Mbak kok lama ya, ini sudah haus nih anak saya, minumannya belum datang misalnya begitu. Oh ya Bu maaf, oh ya Bu baik, akan segera kami antarkan misalnya, itu kan enak. Tapi kalau misalkan disampaikannya ke orang lain yang tidak bersangkutan, atau itu nyampainya lama, itu nganter ininya kok lama sekali, saya akan langsung sampaikan ke atasannya misalnya. Nah itu kan bisa jadi tidak tepat karena langsung melaporkan padahal belum menyampaikan ke yang bersangkutan dulu gitu. Sama dengan kalau mau menyampaikan komplain ke sebuah perusahaan atau ke sebuah lembaga bisnis, itu sebaiknya tidak ke medsos dulu, tapi sebaiknya adalah langsung ke perusahaannya. Kalau perusahaan yang baik itu biasanya punya punya ruang untuk menyampaikan komplain. Makanya ada kritik dan saran, sampaikan ke sini, atau mungkin ada CS-nya atau ada siapa yang bisa disampaikan. Bahkan sekarang security saja itu juga bisa loh untuk disampaikan. Pak, saya ada begini-begini. Oh iya baik, silahkan ke sana. Gitu bisa diantarkan gitu kan. Security bisa mengarahkan ke sana. Karena itu kalau perusahaan yang baik adalah yang itu tadi, menempatkan orang-orang di frontliner itu yang memang orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, yang orang-orang yang bijak gitu. Dan untuk mendapatkan kebijakan itu dari mana? Ya perusahaan harus melakukan training, itu harus dibekali. Tidak Anda di depan harus begini, dilepas saja ya, jangan. Sebaiknya makanya SOP itu sampaikan, SOP-nya harus demikian gitu. Itu ya. Jadi sampaikan dengan bahasa yang baik, kemudian isinya itu benar, tepat, dan tidak melebar kemana-mana, tidak ambigu juga. Kemudian juga sampaikan ke orang yang tepat atau ke pihak yang tepat. Itu kalau menyampaikan komplain yang baik. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua. Yang kedua. Bu Darmawati. Itu pentingnya data ya Bu ya, atau teman-teman sekalian. Sebelumnya kita udah membahas pentingnya data.
Data itu banyak fungsinya, memudahkan kita mengkontrol pelanggan-pelanggan kita yang puas, tidak puas, yang komplit, bahkan yang lari sekalipun dari kita. Nah, betul bahwa tidak ada komplain bukan berarti customer kita puas, belum tentu. Indikatornya apa? Kita harus melakukan 3 pilar yang lain tadi, yaitu kita melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, kita melakukan mystery shopper secara berkala juga, idealnya setahun 2 kali, ya. Terus kita juga melakukan lost customer analysis secara berkala juga, itu lebih dari 2 kali lebih bagus. Dan kita juga melakukan complaint handling. Artinya kalau nggak ada complaint, berarti 3 itu kita lakukan. Dan kalau kita memiliki budget lebih, kita bisa menggunakan jasa perusahaan, bisa teknologi big data. Yang seperti di awal kita jelaskan, itu saya bisa mengontrol dalam di internet itu, kan mereka komplain biasanya kemana? Ke internet ya. Rata-rata sekarang orang komplain ke internet apa? Dia nggak komplain ke kita, tapi dia komplain ke internet. Bisa melalui blog, bisa melalui FB, sosial media. Itu bisa kita cek dengan big data itu. Jadi nanti kita lihat dalam 1 bulan terakhir kita ada omongan nggak sih di internet itu. Nah, nanti kelihatan tuh yang ngomongin kita siapa aja, positif atau negatif, yang positif apa aja, yang negatif apa aja, termasuk yang ngomongin siapa, perilakunya gimana. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Oh, ternyata kita nggak ada komplain itu, mereka komplain ke sosial media, keluarnya ini negatif kita ini nih, sekiranya kita selesaikan. Kalau perlu, kan ada deteksi tuh, deteksi nama-nama orangnya, kita perlu kasih reward kalau udah selesai dengan baik, ya. Kita pelanggan, kalau dia kecewa, kita aja lagi, kita bina lagi buat baik dengan mereka. Nah, seperti itu. Jadi itu penting ya dalam hal itu. Pengalaman kami juga pernah waktu itu diminta oleh sebuah perusahaan oli, Mas Dipo, ya sama seperti itu. Dia pengen melihat dalam 3 bulan terakhir atau bulan terakhir itu oli dia tuh diomongin apa di sosial media. Nah, termasuk siapa yang ngomonginnya, kelihatan sesuatu ternyata di sosial media. Kita sedot data tersebut melalui server dari FB, jadi penyampainya melalui apa yang disampaikan, orangnya kelihatan, termasuk figurnya. Misalnya yang menyampaikan Mas Dipo, saya bisa lihat Mas Dipo tuh sukanya apa. Oh, ternyata Mas Dipo tuh sukanya touring motor. Nah, saya bisa promosiin kan, wah, saya bisa dapetin perilaku Mas Dipo. Mas Dipo sukanya touring, sukanya makan di restoran. Saya bisa kerjasama dengan pihak restoran, kasih fee ke Mas Dipo. Itulah penting dia data big data itu. Jadi karena saya bisa tahu personal pribadi Mas Dipo seperti apa, orang-orang seperti apa, saya bisa tahu karakternya. Oh, ternyata Mas Dipo sering belanja di Shopee, saya bisa kerjasama di Shopee. Shopee, kalau Mas Dipo belajar dengan tempatmu, tadi saya kasih voucher deh. Saya kasih voucher oli saya, jadi dia oli ke saya lagi. Hal seperti itu kan kayak feedback ya. Tapi dengan catatan, ini harus diselesaikan dengan baik jika Mas Dipo atau pelanggan itu punya keluhan. Gitu. Yang penting penjelasan dulu lah. Dan setelah juga penjelasan itu baik dan cepat, baru kita kasih. Dan juga begini, intinya ya, ini bagaimana caranya untuk mempertahankan customer, kan begitu. Nah, jadi di antara yang tadi saya sebutkan, ada di antara orang yang merasa tidak puas, hanya 4% yang, ini berdasarkan hasil studi ya, hasil riset juga ya, hanya 4% yang mau menyampaikan komplainnya kepada yang bersangkutan langsung. 96%-nya kan diam saja, tidak mau menyampaikan. Nah, tidak mau menyampaikan ini bisa berbahaya karena dia tidak kembali gitu loh, tidak mau repeat order. Kalau dia tidak mau repeat order, maka nanti dia berarti kita akan kehilangan customer. Nah, kalau kita kehilangan customer, itu kan yang berbahaya. Meskipun tidak jelek namanya karena tidak ada komplain, tapi kalau customernya hilang, berarti kan bisnisnya sudah mati, karena dibilang bisnis bahwa tanpa customer ya sama aja. bisnisnya zero gitu. Seperti itu. Baik, karena waktu kita juga sangat terbatas sekali, nggak terasa kita udah 1 jam lebih. Begitu ya? Nggak terasa ya. Nah, sebagai kesimpulan silakan Pak Wahyu, Coach Wahyu sama Coach Abi untuk menyampaikan kesimpulan di tema kita hari ini tentang complaint handling. Silakan Pak Wahyu dulu. Saya sederhana saja sih. Yang jelas
kita sebagai perusahaan harus senantiasa menjunjung customer service excellent ya. Service excellent berdasarkan kepuasan pelanggan. Itu wajib karena pelanggan ini adalah mitra kita, soulmate kita. Hubungan antara pelanggan dengan produsen itu seperti halnya hubungan kekasih lah. Jadi harus harmonis. Jangan ada dusta di antara kita. Seperti itu. Harus saling terbuka, saya jujur. Itu kan kalau sama-sama enak ya, seperti sama enak. Itu pertama. Kedua, kalaupun ada masalah sekecil apapun, segera selesaikan. Tanpa adanya penundaan-penundaan. Ya seperti yang kita dengan partner kita, dengan soulmate kita, dengan pacar kita, kekasih kita. Jika ada masalah, segera selesaikan. Apa sih mau apa yang kira ada perlu apa sih ini. Ya, yang punya masalah juga kasih tahu. Jangan pacar kamu aja nggak tahu sih. Memang kita telepati, kita bisa mengetahui isi orang kan enggak juga. Kita harus tahu ada penyampaian dari pihak yang kecewa. Jadi sampaikan saja, Pak oke. Nanti coba kita benahi lah, kita perbaiki dengan cepat. Seperti itulah dari saya sih. Oke, terima kasih Coach Wahyu. Sekarang Coach Ani, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi komplain itu bukan satu-satunya senjata, itu adalah salah satu senjata bagi pengusaha untuk mengetahui kekurangan dalam produk ataupun layanannya. Tetapi inti dari semuanya adalah bagaimana mempertahankan customer bagi pengusaha atau bagi perusahaan itu supaya perusahaan itu tetap hidup gitu loh ya. Jadi jangan nunggu ada komplain dulu. Jangan nunggu ada komplain, bahkan usahakan supaya zero komplain. Karena itu sebenarnya yang paling bagus adalah yang zero komplain. Bagaimana caranya zero komplain? Berikan atau sebelum membuat produk atau layanan itu, tanyakan dulu apa yang diinginkan oleh customer. Tanyakan dulu seperti ini bla 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 bla. Kalau sudah, maka nanti akan bisa memberikan produk ataupun layanan seperti yang diinginkan oleh customer, dan dengan demikian bisa meminimalisir adanya komplain. Oke, baik. Terima kasih Coach Ani, Coach Wahyu, dan Mitra JC bahwa tadi sudah dijelaskan mengenai komplain handling. Bang Dipo yakin apa yang Mitra JC tanyakan mudah-mudahan bisa terjawab semua. Kalau sekiranya belum, Mitra JC bisa langsung bertanya di channel YouTube Bintang Research ya. Silakan untuk di subscribe ya. Nanti ada siaran kita hari ini, nanti kita akan upload. Dan tentunya Mitra JC terima kasih juga kepada mitra yang sudah bergabung baik melalui media sosial kita, Facebook maupun Instagram kita Radio JC, dan tentunya juga Bang Dipo juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Darmawati dan Bapak Nendi dari Bekasi yang sudah bertanya, dan kami juga mengundang Mitra JC untuk jikalau ingin bertanya silahkan untuk bisa kirimkan melalui videonya dikirimkan melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp Radio JC. Dan tentunya sekali lagi bahwa Bintang Research ini merupakan perusahaan riset yang sangat adaptif terhadap teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian, dan saat ini Bintang Research sudah menerapkan penelitian berbasis digital di mana segala jenis interview baik tatap muka atau face to face maupun interview jarak jauh akan direkam. Tujuan penerapan penelitian berbasis digital ini adalah sebagai media yang menjadi jaminan integritas data yang diberikan. Dan tentunya PT Bintang El Samaditame juga sudah pernah melakukan riset industri beberapa tempat, mulai dari tekstil, garmen, kosmetik, kemudian juga pendidikan, penerbit buku, olahraga, dan lain-lain. Silakan untuk kunjungi websitenya di www.bintangresearch.com gitu ya, .co.id ya. Dan atau informasi lebih lanjut bisa langsung email informasinya di mswahyu@bintangresearch.co.id ya, mswahyu@bintangresearch.co.id. Untuk kantornya di TBC Matupang ya, Kavling 18 Jakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih Coach Wahyu, Coach Ani. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Menarik sekali dengan tema yang berbeda karena masih banyak lagi nih kurikulum kita. Belum kita ngomong masalah kualitatif, kuantitatif riset gitu ya. Kemudian juga feasibility study. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya.
Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.